Kalau dulu waktu ikut paman masih bujangan, belum kepikiran buat maju. Tapi semenjak udah keluarga, udah ada tekad mandiri. Mau nggak mau harus bisa nafkahi istri. Layang-layang yang ku sayang, layang-layang yang ku sayang, jauh tinggi sekali melayang-layang, layang-layang benang panjang, layang-layang benang. Jatiwaringin sih awalnya waktu tahun 84 dia masih kota pengembangan lah ya. Dari Jakarta awalnya kan masih di tengah, pengembangannya ke arah timur. Di tengah kota kan tanah makin mahal nih. Akhirnya orang beli di pinggir-pinggir ya akhirnya berkembang jadi klaster-klaster sampai yang kelas bagus, kelas menengah sampai ke kontrakan kecil-kecil. Nah, akhirnya karena Jatiwaringin posisinya dekat dengan akses tol, bisa kemana aja, ke kota bisa, ke luar kota orang yang mau kerja biasanya pabrik dipindah ke keluar juga bisa. Kumpullah banyak di daerah ini gitu kan. Nah, berkembanglah dengan jumlah penduduk yang makin nambah ya otomatis si penjual makanan karena ada kebutuhan berkembanglah. Jadi ketemu Mas Boim tuh tahun 2017. Kebetulan keluarga masih di sini kan, biasa beli di mana nih gitu kan. Sop kaki tiga lah istilahnya atau sop Betawi gitu kan. Lah kenal Mas Boim itu ya di 2017. Kuncinya di soto itu kan biasanya di santannya. Nah, kualitas itu biasanya. Kedua, minyak saminnya. Mungkin bedanya cuma yang satu kasih agak banyak, tapi ujung-ujungnya selera. Relatif aja sebenarnya. Ya kebetulan dekat, terus orangnya enak, kenal, langganan ya akhirnya kita pilih ke sana lah. Nama Bapak Rohim, kelahiran tahun 83, udah punya anak 2. Alhamdulillah udah sepasang, cowok sama cewek. Kira-kira ada rencana mau nambah lagi atau gimana gitu Mas? Ngikutin program pemerintah KB. Nimba ilmu ya di sama paman ya. Cuman setengah tahun, terus diajak paman ikut jualan di daerah Pondok Gede. Itu pengalamannya. Itu dulu dari yang pada makan zamannya Sri Mulat. Kalau dulu waktu ikut paman masih bujangan, belum kepikiran buat maju. Tapi semenjak udah keluarga, udah ada tekad mandiri. Mau nggak mau harus bisa nafkahi istri. Makanya diantepin jualan sendiri, buka sendiri. Ya nanti oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bosnya ini. Kepada Jualan kita dari mulai jam 10 berangkat, kurang lebih dari pasar itu setengah jam nyampe rumah. Kalau bumbu-bumbunya macam-macam, kita bumbu rempah-rempah mentah dari bahan bawang merah, bawang putih, terus lada di blender, pak biji pala, cengkeh, daun salam, sama serai, jahe, laos. Itu bumbu yang buat sopnya.
terus kita campur susu, pokoknya susu yang model bubuk, apa Denko, apa-apa, yang penting bubuk, plus ditambah santan dari nyangin pala, terus nyampe ngerebus, nyampe pengangkatannya, itu kurang lebih kita masak 2 jam. Kalau mie ulek sih memang dari taste-nya mungkin nggak jauh-jauh beda ya sama mie yang bukan mie Jawa ya. Yang bikin dia jadi berbeda sebagai identitasnya di cabenya, sambel lah gitu kan. Yang biasanya kan orang pakai sambal instan. Di mie ulek Rio ini dia diulek langsung gitu kan. Pertama fresh cabenya, kedua ya manual, benar-benar taste-nya jadi beda. Mungkin orang-orang yang kalau instan kan ya ada bahan-bahan lain, ada pengawet, ada segala macam. Kalau dia benar-benar pure cabe diulek, ya jadinya di mulut tuh beda gitulah rasanya. Nama saya Sarmidi, tempat lahir Cirebon 1974. Mie ulek Rio itu saya namakan karena nama anak. Tadinya bukan mie ulek, tapi bakmi saya pemikirannya. Bakmi, terus kemudian bakmi kan kurang ini, ya udahlah mie ayam aja biar tingkat ininya dari ke bawah menengah aja, mie ayam namanya kan. Tapi berhubung saya itu unik gitu ya, cabenya itu diulek, maka saya kasih nama mie ulek. Awalnya kan mie itu dari Cina ya. Pasti gurih yang diutamain. Kita kategoriin gini lah. Ada mie ayam Jawa. Mie ayam Jawa itu kan lebih banyak tes manisnya. Kembali lagi ke selera. Harapan saya sih mungkin itu sih ya. Kalau untuk kedepannya kan nanti nggak tahu kita. Namanya juga kita sih sebagai usaha gitu berharap sih seperti itu sih Mas. Kita pengennya sih maju, berkembang, maju dan berkembang. Semenjak kita berkeluarga udah banyak perubahan dari masa muda, namanya kehidupan. Kalau udah keluarga pasti ada perubahan. Nah, kita kan merantau di Jakarta, insya Allah harus bisa buat neduh anak-anak, buat ke depan anak-anak biar agak nyaman, nggak ngontrak terus. Intinya rumah buat neduh yang di Jakarta. Makanya kalau di sini kan masih ngontrak. Harapannya yang utama buat anak-anak aja. Kalau kita buat orang tuanya yang terbaik buat anak-anak. Yang penting nggak kayak bapaknya. Insya Allah anak-anak yang nerusin yang jadi sukses. Kalau orang tua biasa bimbing. Kalau pengennya sih anak-anak pendidikan dulu yang utama. Kalau bisa nggak usah nerusin bapaknya, biar bapaknya aja yang ngelutin. Kalau yang belum tercapai banyak. Terus kalau yang nyesel, namanya kehidupan,
pantang menyerah, belum ada penyesalan. Jalanin aja, ngikutin alur. Bisa mapan apa aja juga bisa, nggak ada kendala, nggak musingin yang susah-susah, nikmatin aja yang enak-enak. Di street foodnya BKT yang menonjol mungkin itu kerang balap, agak menjamur lah. Jadi awalnya cerita-cerita orang sekitar lah, kita dengar-dengar sambil makan, sambil ngobrol gitu kan. Kok kenapa namanya kerang balap gitu kan. Jadi waktu awal itu kan memang itu dengan Pemda belum boleh lah jualan di situ, itu jalur clear hijau gitu kan. Mau dibuat taman dan segala macam, dilarang jualan. Ada pedagang kerang yang mungkin didorong pakai gerobak gitu kan, set dia jual laku gitu kan. Tapi sering ada razia Satpol PP lah, biasa kayak di tempat-tempat lain itu daerah dilarang jualan. Kan kayak di TV-TV mereka ya jalan ada Satpol PP kayak kejar-kejaran gitu kan. Ya jadi kayak balapan sama Satpol PP. Jadi disebutlah kerang balap gitu kan. Kalau awalnya nggak ada rasa minder sih, karena kita udah kayaknya udah pede banget, orang posisi kita udah pengalaman, terus punya langganan juga udah banyak, walaupun dulu ikut paman, walaupun beda jalur, tapi alhamdulillah langsung rame sih itu. Perbedaannya dari segi yang makan, alhamdulillah yang dari paman langganannya udah banyak, terus kita buka di sini kan udah pada kenal muka, itu banyak pada alhamdulillah ke warung saya sih. Kan dari paman juga langganan yang daerah sini juga banyak, jadi cepet kita adaptasinya. Soal masakan kita harus pede, pokoknya mantep aja udah.
walaupun kita udah bismillah aja, insya Allah buat pelanggan cocok. Kalau bangun hubungan paling yang penting kalau ketemu di jalan kita nyapa, terus apalagi kalau di warung kita jamu yang spesial, pokoknya pengennya di apa kita siapin yang mantap. Insya Allah kedepannya kita tambah maju aja, pokoknya rame lah. Kalau buat pelanggan jajan tiap hari nggak masalah, yang penting kantongnya kandel.